Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan atau pengenalan singkat fitur dasar dari aplikasi Zoom. Silakan Bapak Ibu ketika sudah aktif di aplikasi Zoom-nya, kemudian sudah join di salah satu room meeting, kurang lebih fitur tampilannya seperti ini. Kita mulai dari kanan atas. Sini ada informasi tentang meeting, ya kan, mulai dari ID, host, serta password yang ada mungkin, kemudian link dari Zoom meetingnya atau room meetingnya. Ini bisa dibagi atau di share ketika Bapak Ibu ingin melakukan share link join Zoom meetingnya. Di sini informasinya di sini. Kemudian yang kanan atas ini konfigurasi atau pilihan view, bisa kita full screen, ya kan, atau tipe tampilannya di atas. Ini tipenya speaker, galeri, dan immersive. Ini nanti tinggal dicoba-coba saja fiturnya. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin berbicara, sebaiknya pastikan mikrofonnya itu dalam status mute. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika Bapak Ibu telah aktif, biasanya kan fiturnya hilang. Tetapi kembali sorot lagi ke aplikasi Zoom-nya, disorot, ya diarahkan, maka fiturnya akan muncul. Ketika Bapak Ibu ingin bicara, maka aktifkan dulu mikrofonnya atau pastikan statusnya adalah mute. Ketika ada konfigurasi dasar yang ingin Bapak Ibu rubah, bisa centang ini, yang ke atas ini. Kemudian bisa memilih mikrofonnya yang mana, speakernya yang mana, atau melakukan tes speaker atau mikrofon. Intinya konfigurasi bisa Bapak Ibu pilih di sini. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin mengaktifkan kamera, pastikan videonya ini tidak tercentang, artinya tidak di stop. Nah, ketika kita menyetop, ya kan, seperti ini, maka video kita tidak tampil seperti itu. Ketika kita ingin mengaktifkan video, cukup kita start video saja seperti ini, maka videonya akan aktif kembali. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin melakukan atau mengganti background, bisa dilakukan di menu video ini, kemudian centang atasnya ini diklik. Nah, kemudian di sini pilih virtual background, ya kan, atau choose video filter atau video setting, ya kan. Kalau simpelnya atau shortcutnya untuk merubah background, cukup pilih mengganti atau memilih virtual background yang lain. Contoh seperti ini. Di sini adalah virtual background yang tersedia. Ketika Bapak Ibu ingin menambahkan, ya kan, virtual background yang disediakan pada suatu Zoom meeting, ya kan, atau syarat untuk memasuki atau join ke dalam satu meeting yang berbasis Zoom, ada background yang diberikan oleh panitia. Biasanya Bapak Ibu bisa menambahkannya secara manual dengan cara seperti ini tadi. Di tombol videonya, klik centang atasnya, kemudian pilih virtual background, kemudian klik icon add image of video ini. Oke, contohnya seperti ini. Kita menambahkan apakah gambar atau video. Kita coba menambahkan gambar. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, kita pilih saja. Oke, atau seperti ini, yang ini berarti gambar yang terbaru seperti itu. Kita pilih, mulai seperti ini, kita pilih, kemudian kita close. Kita sudah pilih, kita close. Maka background virtual yang kita gunakan ada image yang terbaru yang sudah kita add ke dalam pilihannya, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan lupa fitur ini Bapak Ibu, dua ini yang paling dasar biasanya, fitur mikrofonnya dan fitur videonya. Ketika Bapak Ibu ingin mengaktifkan atau menonaktifkan, tinggal diklik salah satu ikonnya saja. Kemudian di sini ada informasi security, ya kan? Kemudian di sini ada informasi partisipan yang join atau yang hadir di Zoom meeting tersebut. Ya, Bapak Ibu ingin melakukan chat atau apa dan sebagainya, bisa langsung chat personal atau bisa melihat siapa-siapa saja yang menjadi partisipan pada Zoom meeting tersebut. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin melakukan chat,
Di sini karena saya hanya sendirian, hanya fitur demo atau contoh saja, maka tidak ada partisipan lain, jadi saya tidak bisa melakukan chat. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah share screen. Ketika Bapak Ibu ingin melakukan share screen, sebaiknya klik saja ini share screen. Nah, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Kalau kita memilih share screen yang kiri atas ini, yang screen, maka di sini kita akan melakukan share seluruh aktivitas kita yang ada di monitor ini, ya kan? Tetapi ketika kita memilih hanya aplikasi tertentu saja yang di-share, ya kan, maka aplikasi tersebut saja yang di-share. Ketika kita membuka aplikasi atau fitur lain, maka aplikasi yang lain itu tidak akan ter-share. Nah, ini tergantung kebutuhan saja Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin lebih aman supaya aktivitas kita terlihat oleh audience meeting, sebaiknya kita memilih yang screen saja, artinya seluruh all screen yang kita share. Tetapi ini juga tergantung kebutuhan ya. Jika kita hanya memang ingin menampilkan aplikasi tertentu, maka kita bisa memilih saja aplikasi tertentu yang ingin kita share. Tapi untuk lebih simpelnya, maka kita bisa melakukan share all screen-nya. Kita share seperti ini, maka ini aktivitas share screen kita. Ketika kita ingin membuka aplikasi apapun, ya kan, dan sebagainya, itu akan terlihat oleh audiens lain aktivitas yang kita lakukan di screen ini. Jadi ketika kita ingin kembali ke meetingnya, kita bisa stop share screen. Caranya klik tombol di atas ini, kemudian stop. Kemudian fitur berikutnya adalah fitur record. Ketika Bapak Ibu ingin record atau menyimpan konfigurasi video atau meeting ini, ya kan, tapi ini fitur ini juga tergantung apakah tersedia atau diperbolehkan atau di-enable oleh host untuk melakukan recording atau tidak, kurang lebih seperti itu. Kemudian share screen ini juga ada konfigurasinya. Ketika Bapak Ibu diberikan hak sebagai host, di sini ada pilihan-pilihannya. Apakah hanya satu orang saja melakukan share screen atau semua partisipan boleh melakukan share screen? Ini pilihannya ada di sini. Ini centang atas ini. Intinya centang atas ini untuk melakukan konfigurasi lebih detail terhadap button atau shortcut yang tersedia pada aplikasi Zoom-nya. Kemudian ketika Bapak Ibu juga diberikan informasi atau akses sebagai host atau ada breakout room yang tersedia atau yang dibuka, maka di sini setelah record dan sebelum reaksi di sini ada breakout room. Jadi bisa dipilih, ya kan, di sini nanti akan muncul breakout room-nya sesuai dengan konfigurasi yang sudah disetting oleh host. Namun ketika Bapak Ibu sebagai host, maka di sini ada pilihan untuk membuat breakout room. Di sini adalah automatical, artinya audiens masuk secara otomatis. Di sini tentunya dipilih dulu berapa breakout room yang ingin kita buat, 1, 2, atau dan seterusnya. Kemudian apakah partisipan join secara manual, ya kan, atau di sini kita bebaskan untuk partisipan memilih sendiri, ya kan, room mana yang mereka ingin masuki, otomatis sesuai dengan jumlah dari breakout room yang kita sudah buat. Ketika sudah, maka kita klik create. Kemudian yang berikutnya adalah reaction. Di sini adalah emoticon atau icon yang ingin kita sampaikan atau informasikan kepada room, icon apa yang ingin kita tampilkan. Bisa raise hand atau apa dan sebagainya, banyak sini pilihannya. Tinggal kita explore saja. Secara umum ini adalah fitur-fitur yang bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu dalam berinteraksi melalui Zoom Meeting. Yang paling utama adalah mute, ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon, video, dan seterusnya. Kurang lebih tutorial singkatnya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.